Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Stefania dalam segmen Kerinduanku. By the way, nanti kita akan ada banyak segmen-segmen lagi yang dulu ada dan akan kembali ada, kayak permisi mau tanya, juga dia dan anugerahnya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau istilah orang zaman sekarang tuh stay tune saudara, nantikan terus di channel kesayangan Anda. Mantap. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saudara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 3 hakikat kuasa, itu tema renungan kita pada hari ini. 3 hakikat kuasa. Berarti ada 3. Ya, benar ya, kalau 4 berarti ada 4, kalau 5 ada 5. Kita harus jelasin ya. Bagaimana Anda dibangun hari ini akan menentukan bagaimana masa depan Anda nanti. Jika kita mengizinkan Tuhan mengatur, menuntun hidup kita, bahkan berjalan bersama dengan kita, maka Tuhan juga akan menyertai, bahkan memberkati kehidupan saudara. Ada 3 hakikat kuasa untuk hidup sebagai orang percaya. Yang pertama Alkitab katakan adalah keintiman, atau yang kita kenal dengan bahasa Inggrisnya intimacy. Setiap pribadi yang telah dilahirbarukan di dalam Kristus diselamatkan, juga diperdamaikan dengan Bapa di surga, sehingga harusnya memiliki persekutuan yang indah, damai, dan sejahtera. Kita menjadi satu keluarga di dalam melalui karya agung darah Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Intimacy is a love relationship. Keintiman adalah hubungan kasih. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes 17 ayat ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasihnya begitu kuat, kita bisa mengalami jatuh cinta di dalam kasihnya yang sejati. Kasihnya dapat menghilangkan ketakutan, kasihnya dapat menghilangkan kekhawatiran, bahkan kasihnya dapat menguatkan kita. Ketika kita menerima kasih Kristus dan ketika kasih itu menguasai hati kita, maka dengan sendirinya kita akan rindu dengan hadiratnya. Kita akan rindu dengan tempat kediamannya. Bahkan kita tidak dapat jauh-jauh darinya. Kasihnya sanggup memulihkan setiap kehidupan. Kasihnya sanggup memperbaiki setiap masa lalu yang begitu kelam. 1 Yohanes 4 ayat ke-19 mengatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam hubungan yang intim dengan Allah, kabar baiknya Tuhan terlebih dahulu yang mengasihi kita. Kasih itu menangkap kita, kasih itu menyelamatkan kita, kasih itu mengejar, memulihkan, dan menolong setiap kita. Kasih itu juga membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Ketika kita dipenuhi oleh kasih-Nya, maka kita dapat mendengar suaranya dengan clear, dengan gampang. Orang yang dekat dengan satu dengan yang lain tidak akan kesulitan membedakan suaranya dengan suara orang-orang lain. Di tengah suatu perjalanan bersama dengan anak saya di sebuah tempat yang begitu banyak orang, anak saya berteriak "Papa", dan saya menengok karena saya tahu itu anak saya yang panggil. Padahal saya percaya di situ ada banyak bapak-bapak dan ada banyak anak-anak. Dan ketika dia memanggil Bapak atau Papa, saya tahu dipanggilnya saya. Yohanes 10 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Hakikat yang pertama adalah intimacy, yaitu kedekatan. Hakikat yang kedua, kalau kita lihat firman Allah, terletak kepada Matius 7, 25, 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita berada dalam zaman di mana semua orang sedang mengalami tekanan, cobaan, atau tantangan. Semua orang mengalami, Alkitab katakan tadi, hujan, banjir, angin yang melanda rumah. Dan semua orang mengalami itu semua. Tetapi orang yang berdiri di atas firman Tuhan akan memperoleh hikmat, wisdom. Oleh karena itu hakikat yang kedua adalah God's Word atau firman Tuhan.
Keintiman akan membuat kita mau menyelidiki firman Tuhan. Keintiman akan membuat kita mau dengar suaranya. Kita kalau jatuh cinta sama orang pasti kita pengen dengar suaranya kan. Tuhan berbicara sampai hari ini melalui firman-Nya. Alkitab yang saudara punya di rumah itu adalah suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu, firman Tuhan itu akan membentuk perspektif saudara. Makanya baca firman itu harus dilatih. Bukan sekedar kalau lagi pengen gak baca terus. Karena ketika kita membaca firman, tanpa kita sadari perspektif kita dibentuk oleh Allah. Pola pikir kita dibentuk oleh Allah. Cara kita bertindak, bersikap dibentuk. Karena kita mengizinkan firman itu masuk, membentuk kita, bahkan mengubah sudut pandang kita. Dan ketika firman itu masuk, maka firman itu akan membawa hikmat, wisdom, bagi setiap orang yang memilikinya. Memiliki pikiran Kristus, hidup dalam kehendaknya. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Allah dapat menjadi saringan di tengah masalah sosial, platform sosial media yang begitu masif menghubungkan antara orang dengan satu orang yang lain begitu cepat. Daya tarik sosial media dan teknologi terkadang dirasakan lebih kuat daripada daya tarik Tuhan itu sendiri. Ada orang rela menghabiskan waktunya tanpa sadar, berjam-jam menikmati sosial media. Tapi ada orang dengan sadar menghabiskan waktu, kayaknya bosen, segera capek, segera nggak tertarik sama firman Tuhan. Apa yang Anda pikirkan hari ini, apa yang saudara izinkan masuk dan memerintah pikiran saudara, akan menentukan siapa Anda di esok hari. Apa dan siapa yang mempengaruhi kita akan membentuk masa depan kita. Yang terakhir, 3 hakikat kuasa. Yang pertama adalah intimacy, yang kedua adalah God's Word, dan yang ketiga adalah faith atau iman. Yosua 6 ayat yang kedua mengatakan, bagaimana Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan demikian. Faith feeds destiny. Iman itu tuh menuntun kita kepada tujuan ilahi. Iman itu yang kasih makan takdir kita. Iman itu yang nge-leads takdir kita. Ketika iman kita ada, maka our destiny, takdir kita, masa depan kita akan luar biasa. Iman timbul dari apa tadi? Pendengaran akan firman, yang merupakan sumber kehidupan. Ketika kita mendengar firman, firman ada dalam kita di dalam firman, firman Allah mengatakan, minta apa saja. 1 Yohanes 5 ayat ke-8, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Our faith, iman kita. 3 hakikat hidup orang percaya. Yang pertama adalah saudara mendengar, intimacy. Yang kedua adalah God's Word, dan yang ketiga adalah iman. Kiranya firman ini boleh memberikan kekuatan bagi saudara, memberi makan untuk rohmu, dan mempersiapkan engkau untuk masa depan. Punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa.
cahaya kehidupan memancar